Film yang kita bahas nih itu adalah film Korea, bro. Film Frontman. Iya, film Frontman from Squid Game. Kalau gua Ya, referensi bro. Yang bikin gue jatuh cinta sama sinemato Korea tuh ciri khasnya ini. Justru Parasite tidak se-Korea itu menurut gue. Iya, Parasite terlalu Hollywood sih. Terlalu Hollywood, iya. Terlalu Hollywood. Halo, selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Seperti biasa, kalau ada bukan ada gua sih. Kalau formasinya begini kita bakal ngomongin film, bro. Yeah. This is going to be talking about movie, dan film yang kita bahas nih itu adalah film Korea, bro. Film Frontman. Iya, film Frontman from Squid Game. Ini Squid Game 4? Iya, ini Squid Game 4. Squid Game 4 kalau misalnya Frontman udah keluar dari Squid Game. Oh ini kehidupan kelanjutan. Enggak, ini Frontman sebelum Squid Game. Iya, ini Squid Game Zero. Zero ini. Squid Game Zero. Iya. anjing. Lu dibunuh-bunuhin lu sama film Korea lu. Ini film Korea yang bernama judulnya No Other Choice. Yang dibentangi oleh Lee Min Hyun. Lee Min Hyun salah satu yang cukup ikonik perannya di Squid Game, jadi frontman gitu ya. Dan ini film menceritakan tentang apa? Jadi ceritanya tentang seorang pekerja yang dipecat dan ingin mendapatkan kerjaannya lagi, tapi ada kompetitor, jadi dia ngabisin kompetitornya. Gitu. Basically gitu. Oke. Menarik. Kenapa menurut lu ini bagus banget? Bro, this is peak, bro. This is absolute cinema anjir. Kenapa? Bro. Gua bisa ngomong kayak gitu tuh. Apa yang lo rasain? Iya. Gue pas nonton tuh ada ketawa, lucu. Ada bener-bener deg-degan sama jijik, kayak Oh, lu di bioskop kayak gini? Gue sempet kayak gini, iya anjir. Jari lu Jijik yang mana? Jijik yang mana anjir? Yang cabut gigi. Oh, yang jadi ini apa mayatnya jadi ikat bonsai anjir. Itu anjir. Kayak Masa lu bonsai. gak jijik sih ngeliat itu? Gue sih Jijik anjir. Gue sih agak lumayan minding Terus perasaan apa lagi yang lu rasakan? Gue lebih kayak what the fuck gitu, kayak kaget itu di ending pas Lee Min Hyun, si frontman itu di Disebut semua anjing. Frontman dah lu susah frontman ya. Si frontman ditanyain lagi karena dua polisi itu. Ya. Terus kayak kita wawancara istrinya si siapa namanya Bigyok. Ya, istrinya kompetitor lah, kompetitor satu. Gumo. Terus satu lah kompetitor satu. Ya kok Gumo cabut terus bawa pistol. Jadi hati-hati ya itu gue kayak anjing kayak gini ternyata. Terus sama relationship antara si kompetitor 1 sama kompetitor 2 yang akhirnya dikasih tahu di ending itu buat gue shit, ini laki basah nih si frontman. Nah itu satu, itu kedua dari visualnya juga gue suka, kayak misalnya ada transisi antar scene dan lain-lain. Transisi antar scene-nya bagus banget ya, yang blue yang tiba-tiba satu scene tiba-tiba ada si frontman-nya di ngeblur di kanannya atau gimana-gimananya, itu gue suka banget. Sama satu lagi yang harus gue shout out adalah lagunya. Dan lagu apa nih? Sama OST, background musiknya kayak yang anak yang main itu. Mozart anjir. Oh iya. Iya itu keren banget anjir. Fuck man itu keren. Masa backsoundnya dari anaknya sendiri itu bikin. Kaget ya. Gue ya malah bikin tense. Iya. Ternyata backsoundnya berhenti. Ternyata itu dari tadi di awal. Iya, jadi kayak deg-degan gitu, agak deg-degan, bikin tense sih kalau menurut gue. Kalau gimana ya? Iya, kalau lu gimana yuk? Kalau gua Ya. Referensi bro. mau interview bro. Ya kalau gue sih Sorry. Itu kenceng banget anjing itu. Grogi banget anjing. Grogi. Bagus, gue suka banget aktingnya Lee Byung Hun. Bagus Kita lupa kenalin ya, kita ada tensi di sini. Iya, tensi. Beda. Jangan Bang Tengsi sini aja deh yuk. Iya, ayo nanti main kita. Aktingnya bagus nih Lee Byung Hun. Terus gue suka color gradingnya. Iya. Warm banget kan. Iya, warm banget. Kayak enak lah kayak suasana. Dia lagi apa sih kemarin? Autumn gitu kan, lagi musim gugur. Gugur. Bagus banget warnanya, terus sinematografinya bagus banget. Gue suka banget pas yang aktingnya si Lee Byung Hun ngejar si yang pemabuk. Iya. Yang turun tangga tuh yang sebelum dia yang dia mau jatuhin bingkai itu bagus banget pas yang dia ketahuan. Oh ya. Tiba-tiba shotnya langsung kayak ngedroning ke atas gitu kan. Itu bagus banget, gila. Kayak bukan dikat tapi malah diikutin terus ya. Iya. Gak ada cut. Jadi kayak dia ngikutin si frontman-nya ini sampai ke atas. Gitu. Jadi kayak
itu bagus banget. Itu gila. kan sih sama permainan kamera juga Iya. gue suka kayak mainin kameranya, maju. shotnya yang lu bilang tadi Iya. tuh kayak misalkan POV-nya si Lee Byung Hun nih, Iya. terus tiba-tiba nge-zoom ke istrinya yang di belakang di rumah di dalam Oh rumah. iya benar Jadi kayak itu kan sih rangkaian satu acting yang jadi satu one take. Iya, itu kalau misalnya tiba-tiba ada yang blunder gitu, udah Retake dari awal. susah itu. Gitu sih Bang, itu overall kenapa gue suka film ini ya itu dari sinematografinya, terus shotnya, warnanya, actingnya Lee Byung Hun, Iya. semuanya sih bagus semua. Iya, itu Frontman memang actingnya keren bro. Story juga bagus. Iya, story juga bagus. Gimana, Kalau lu gimana? gimana Dik? Kalau gue jujur ya, gue Ada tadi bukan nggak jujur? Oh, lu bohong. selama 28 tahun ke belakang gue mau. Jujur gue kalau Jangan pakai jujur mulu. kalau urusan film gue nggak terlalu memperhatikan apa visual apa segala Iya. macam ya. Gue lebih menceritakan apa ya cerita, pacing sama actingnya aja. Gue pas nonton ini itu apa ya? Gue bertanya-tanya apakah ini film akan menjadi sebuah film family Korea yang basic gitu kan? Gue masih penasaran nih si Frontman bakal ngebunuh atau enggak ya? Oh iya. Gue mikir-mikirnya pas di apa namanya target yang pertama itu nggak bakal kebunuh nih, ini kocak aja nih gitu kan. Akhirnya ditembak sama apa namanya sama istrinya si kompetitor satu gitu kan. Terus ke depannya gue mikir udah nggak akan ngebunuh ini mah, dia pasti takut melihat apa ada orang yang mati di depan mata dia bakal tobat. Ternyata enggak, ternyata dia tetap proceed untuk ngebunuh karena dia masih butuh untuk kayak mendapatkan pekerjaan itu. Iya. Kayak bener-bener nggak ada pilihan lain. Iya, Gitu. itu Bener-bener gak ada pilihan lain. Tapi apa batunya tuh gue seneng gitu loh, kayak harus perusahaan kertas gitu. Iya. Aku harus kerja di kertas, harus di sini. Iya, kenapa harus pekerjaan kertas ya? Itu ya. Gue sukanya itu adalah si apa namanya si Kompetitor, orang-orang kompetitor. ini Semuanya ya, semuanya, semuanya iya. pengennya di kertas. Iya. pengen di kertas, gak ada yang tiba-tiba plot armor. Aku tidak ingin bekerja di pabrik kertas lagi, aku ingin buka kafe, nggak ada. Even yang jualan sepatu juga masih pengen sama Masih kertas. pengen kertas gitu. Jadi kayak kuat gitu karakternya, nggak belok hanya karena untuk memuaskan hati penonton. Gitu. Betul. Kalau lu gimana Bang? Gue melihatnya sih ini film benar-benar film. Gue lupa nama direkturnya siapa bentar. Ini tuh Park Chan Wook. Dia tuh yang bikin Old Chan Wook. Boys. Oh iya, Old Boys benar. Old Boys tuh yang Belum nonton Old Boys? Belum. Jadi Gimana yang nih? Premisnya kali ya, yang orang penjahat dia baru keluar Enggak, dari lu ini tau gak sih yang adegan, jadi tuh ada adegan ikonik Old Boys nih. Yang dimana tuh itu satu jalan scene. kayak platformer gitu, lawan-lawan orang. Itu banyak banget game, movie, reference tuh itu. Kayak Sifu, Iya, kayak iya, Sifu. iya. Tahu, Sifu. ya. Nah itu reference sebenarnya di situ buat Old Boys. Itu tuh dibikinnya sama si ini. Salah satu hal yang membuat gue suka sama film Korea adalah kekacauannya ini. Gue suka banget sama yang bikin gue jatuh cinta sama sinemato Korea tuh ciri khasnya tuh ini. Justru Parasite tidak se-Korea itu menurut gue. Iya, Parasite terlalu Hollywood tuh sih. Terlalu Hollywood, Iya, iya. terlalu Hollywood. Parasite tuh lebih Hollywood loh. Makanya banyak orang suka mungkin ya. Iya. Ini Korea. Oh gitu. Gue Ini- belum terlalu banyak Iya, Tapi nonton sama Korea nonton juga, Parasite, ya. nonton Parasite. Parasite nonton. Tone down banget dari kekoreaannya tuh ada, cuman nggak sekental ini, nggak sekental film-film Korea yang biasa gue kenal. Ini kental banget Koreanya. Maksudnya ke Korea banget tuh gimana? Fuck upnya bukan fuck up in American on Hollywood boys, tapi fuck up yang lu tau gak sih itu chaos banget film anjir. Iya. Lu lihat pengambilan gambarnya aneh-aneh. Iya, aneh-aneh, One aneh-aneh. shot, tiba-tiba ngedrone ke atas. Ya, tiba-tiba nge-zoom ke hal yang nggak sebenarnya Iya, gak penting amat. Iya. Terus kalau lu sadar tuh banyak banget, apa ya, gue nyebutnya sinematografi bandel. Kalau gue tuh suka gitu, bandel banget. Berani gitu ya. Kayak lu tau gak sih ada banyak shot yang kayak cuman geser gini tuh, kayak dia yang adegan waktu dia ngubur kompetitor 3. Iya. Dia lagi ngubur, tau-tau di Dua, dalam dua. rumah. Oh, tiga, iya. Tau-tau udah di ini. Oh gitu kan. iya, tiba-tiba dia Tiba-tiba di atas ya, bener beres-beres. Terus yang ini dia yang terakhir, yang anaknya ngobrol sama emaknya. Ngobrol di atas atap, tiba-tiba di bawah, tiba-tiba di atas, Iya, tiba-tiba di bawah. iya. Pas nelfon, tiba-tiba ada istrinya. Ini pas anak yang ngeliat si pohon ininya, tiba-tiba anaknya jadi kecil, bapaknya jadi Iya, gede. jadi tuh menurutku tuh itu sinematografer nakal tapi menyenangkan karena dia bandel banget dan ngacauin otak lu banget kayak lu sempet gak sih kayak ngerasa ini udah kayak trauma kambing gitu, ini apa ya, what's normal. Jujur gue pas Iya. ngeliat scene satu apa yang si anak cowoknya lagi duduk di pohon itu terus bapaknya gede, gue kayak ini kayak wah plot twist atau ini apa Nggak, itu anaknya- alien dan anaknya mimpi lain-lain. aja itu. Gue menikmati banget karena kalau kalian sadar si director itu pengen bawa kita ke you are not normal anymore man.
Ngerti gak sih kayak Udah fuck up banget semuanya. Udah chaos banget. Dan itu yang gue suka dari ini kayak secara sinematografinya kacau, coloringnya kacau balau kalau lu sadar. Time-nya juga kita bingung ini dia di mana, ini di mana dan di siapa. Lu sadar gak waktu dia nge-eksekusi yang kompetitor 3? Yang kedua atau ketiga? Ketiga. Yang kedua agak miss juga tuh gue timeline-nya. Enggak, yang ketiga. Yang ketiga. Buka pintu, tau-tau dari rumah. Oh iya. Secara continue itu chaos banget. Itu dia masih di rumah yang ketiga terus buka pintu. Itu tiba-tiba udah masuk ke rumah itu chaos anjir. Iya, emang. Color gradingnya juga udah mulai norak loh, hitam biru gitu. Iya. Itu yang gue suka. Udah apa namanya? Udah gelap. Makin memperlihatkan kekacauan Otaknya si Foundman kalau kata gue. the whole film itu. Iya. Itu yang gue suka gitu dari normal. Yang dari awalnya warm nih. Iya, warm banget anjir. Oh, gloomy. Biru-biru gitu udah kayak nunjukin thrillernya di situ. Anjir. Udah mulai dari awal scene yang mereka pelukan tuh itu bright banget anjir. Berempat itu tuh warm banget. Kuning dan lain-lain. Terus wah hangat gitu. Di akhir tuh what is normal again man, kayak apa normal di situ? Nggak ada aja. Lu gak sadar gak sih itu endingnya tuh menurut gue tuh chaotic banget. Emang? Tiba-tiba anaknya bisa musik. Iya. Tapi kan anaknya emang tiba-tiba temen cowoknya temenan lagi. Padahal udah cepu-cepuan kan. Iya. Nggak, gue aneh sih. Gue ngeliat ending aja. Di pabrik dia sendirian itu aneh anjing. Iya benar. Jadi freak itu kayak apa coba aja gitu. Tapi itu yang gue suka. Jadi bener-bener chaotic banget. Dan satu-satunya yang stand di situ malah yang paling menderita kalau lihat. Itu istrinya yang paling masih normal. Dia paling menderita. Yang lainnya udah fakir. Yang lainnya ya udahlah jalan gitu kan. Iya. Sementara si istrinya masih kayak nahan. Dia ada sesuatu yang ditahan gitu. Tapi sebenarnya istrinya udah hilang juga sisi kemanusiaannya itu ya demi buat nutupin si suaminya itu adalah pembunuh. Tapi dia masih accept gitu loh. Dia masih belum accept. Iya emang pasti kayak ya anjir gue aduh yaudah. Dan kalau sadar bininya jadi jelek banget di akhir. Iya sih. Jadi muram. Jadi muram. Jadi bener-bener sedangkan yang lain kan senyum, kulitnya putih nggak apel lagi. Ini lebih si istrinya gue lihat pucat ya sih mukanya jadi pucat. Anak cowoknya jadi semangat sekolah. Semangat lagi. Anak ceweknya. Anak cewek kan gak ada apa-apa. Tapi jadi kayak kontras banget sih. Akhirnya dia mau nunjukin kemampuan mainnya di depan keluarganya. Ibunya pun pas lihat anaknya bisa kayak gitu bukannya seneng sedih malah jadi kayak bingung gue mesti reaksi apa cuma terus duduk diem. Udah. Iya sih bener sih. What's going on? So this movie is really chaotic sih kalau kata gue. Ya mungkin gue gak sebanyak nonton kayak kalian ya tapi mengembalikan rasa anjir akhirnya gue nonton film Korea yang Korea banget kalau gue gitu. Oke. Referensi Korea gue sebenarnya juga nggak banyak sih tapi ya. Tapi gue yakin Squid Game. Tapi lo udah mulai ngerasa ya. Tanda tangan culture Korea. Iya. Culture Bingung Korea sih tuh gue lebih kebingung kenapa tiba-tiba lagi ngomong di bawah tiba-tiba shoot ke atas ini. Jadi ini nih orangnya tuh kita lagi ngeliat di cobong atapnya bolongan atapnya atau gimana itu gue juga bingung. Yang pasti itu kompetitor satu dari dapat tiba-tiba dapat baca lowongan pekerjaan bugil di kamera. Iya terus betul adegan mandi kencing. Iya benar. Tapi semuanya refleksi dari ininya dari alat mandinya. Itu kan nyeneh apa sih ya? Nyeneh, chaotic parah sih. Yeah. Sebenarnya gue masih agak ada apa ya di endingnya tuh kayak gini doang nih. Jadi endingnya itu penjelasannya ya hoki. Iya. Oh iya sih. Karena kebetulan mereka konflik. Kebetulan nggak konflik intinya ada relasi dan keterkaitan. Terus si istri 2 itu kan dia kan selingkuh. Istri kompetitor 1 dia kan selingkuh. Dia kubur sendiri tuh suaminya. Dia yang gunain pistolnya untuk ngehabisin suaminya kan. Terus ada selongsong peluru kesisa di kompetitor 2 kan. Dicocokin. Suaminya kan suami 1 itu belum meninggal tapi menghilang. Oh iya. Aduh anjing subtitlenya terlalu cepet tadi. Lu kagak perhatiin. Gua matiin. Oh iya. Menghilang. Si detektif itu cuman mau ngasih tahu frontman lu hati-hati gitu. Oh iya. Makanya dia di frontman tuh sebenarnya dari awal dia diinterogasi itu tuh biar kayak lu semoga nggak terlibat gitu. Dia lagi nyari-nyari bukti juga sih kumpulin tapi endingnya hoki banget sih. Hoki banget dia nggak kena anjir nggak kesuspek gila itu. Nah hokinya itu bagian dari cerita tau? Hah? Apaan? Gue gak matiin detail. Anjir dari cerita gimana? Makanya ini yang gue yakin lu bertiga gak dapat. Hoki maksudnya adalah kalau lu sadar the whole story is all about sistem kapitalism. Oh iya kapitalism. Jadi kayak melawan what is natural kalau kata gue. Naturalnya kan lu berbuat jahat. Naturalnya lu ketangkep. Naturalnya lu dapat hukuman.
Tapi karena lu udah menghilangkan humanisme lu, natural lu jadi bagian dari sistem. It doesn't matter lu salah apa enggak. Ya selama lu fit the system, lu nggak salah. Oh iya. So, it doesn't matter. Ngerti gak lu? Paham gak sih lu? Iya berarti dari kapitalisnya lu ngilangin sisi kemanusiaannya ini kan? Iya karena lu udah menghilangkan sisi kemanusiaan lu udah gak punya moral antara baik dan buruk lagi. Jadi doesn't matter moral lu baik apa kompasnya buruk. udah gak ada berarti kan? Secara group system ketika lu membuat seperti itu, lu membuat kehokian itu terjadi. Ngerti gak sih? Lu bagian part of the system. Selama lu suit the system, ya udah lu bakal aman-aman aja. Selama lu bisa jadi sekrup itu. Gitu loh kritiknya. Tapi kan dia tidak menjadi bagian dari sistem Sangat tersebut. menjadi bagian. Enggak, tapi dia enggak direncanakan. Dia bukan direncanakan, dia memilih untuk jadi itu. Itu simbolismenya kenapa dia punya rumah natural daun-daun itu. Dia menjaga naturalismenya di situ. Dan diselesaikan di pembunuhan kedua. Dia buang itu semua. Dia jadiin kamar bungkus mayat. Iya. Itu loh. Jadi dia menghilangkan the natural, the human side of him. Cabut gue. Gue bagian dari skrup kapitalis. Makanya pas dia kerja kan itu digeledekin. Gue kerja sendirian, gue AI. You are the machine. Iya. Lu bukan human di situ, dia mesin. Iya, lu cuman buat ngeliatin nih ini oke atau enggak AI-nya nih. Iya, Jadi dia tuh menggagalkan semuanya itu. Makanya itu jadi bagian dari skrup kapitalisme. Oke. Gitu loh baca layernya. Oh begitu. Ini gak masalah udah lo mau bunuh orang mau enggak. Yang penting lu menang. Aku menang. Bukan enggak. menang. Yang penting fit the system. Iya fit the system. Yang penting aku fit the system. Karena dari mereka semua sebenarnya yang udah kehilangan humannya cuma dia. Kompetitor satu. Masih human. Masih human. Karena ngeliat istri gue masih sedih. Iya masih sedih. Ini masih human. Yang kompetitor dua. Yang kedua masih human banget. Human. Maksudnya nunjukin punya anaknya. Punya anak. Tapi kan kalau frontman membuang sisi kemanusiaannya enggak juga. Kan frontman melakukan itu semua demi keluarganya. Demi keluarganya. Udah bukan demi keluarganya lah. Keluarganya kacau balau. Tapi kan demi keluarganya pada ujungnya. Ya, karena rumahnya pengen dijual lah dan itu yang lu gak tangkep. Dia tidak mau menjual rumahnya. Dia tidak mau menggeser dari paper bangsat itu ke kerjaan apapun demi keluarganya. Dia lebih memilih keluarganya fuck up demi dia mempertahankan identitas dia sebagai pekerja. Oh iya sih benar sih. Itu yang lu gak dapetin. Itu benar sih. Dengan alasan keluarga apaan orang istri lu sampai dansa sama orang lain. Iya dia udah kayak gitu lu. Oh iya udah. Pas adegan malamnya lu seret kolornya itu kan udah nunjukin bestiality lu banget. Iya sih. Kagak nunjukin lu. Udah telat mulu kan jemput anaknya. Dan itu dijelaskan banget di akhir kalau pada nggak ada. Aduh makanya nontonnya nih. Pas di akhir tuh mereka minta pelukan 60 detik kan. Beneran dihitung kayak mesin anjing. Oh iya benar sih. Benar. Sedangkan di adegan pertama udah nggak perlu. Nggak ada. Lu itu juga ada. entah berapa menit itu. Iya benar. Dia udah jadi mesin. That's the detail bro. That's the detail. That's layernya bro. Gitu loh. Jadi kritiknya. Nggak, gue tuh mikir kayak karena si istrinya udah tahu dia pembunuh, jadi udah jijik sama dia, jadi kayak udah nggak mau Itu iya. Iya. Gue tidak sepikirkan sampai segitunya segitu lu. Nah maksudnya. itu yang Bayang lo sebutin tuh ya ibarat simbolis surrealisnya aja gitu. Iya. Gimana kita cara melihat suatu scene terus kita interpretasikan gitu loh. Emang ini juga bentuk kritik kan, filmnya bentuk kritik bagaimana ya ini kapitalisme itu maksudnya perusahaan-perusahaan itu selama 25 tahun kan dia bekerja di ke pabrik keras gitu kan. Ketika dicabut yang dia bukan hanya kehilangan pekerjaannya, apa aja yang dia kehilangan? Anjingnya. Semuanya. Iya. Jadi identitas dia sebagai manusia pun juga hilang dan dipertanyakan. Itu yang membuat dia jadi pengen banget dapat kerja nih gue nih. Tidak nyaman dan tidak terima sehingga menjadi punya struggle yang mesti dia jawab seakan-akan dia no other choice. Oh iya. Padahal so many choice kan. Iya, no itu bagusnya kan adegan yang ini nih. Iya itu kayak Enggak yang gue nggak tahu itu psikiater kah apa iya. apa Itu kayaknya cuma kayak di film itu doang deh atau ada not. Enggak maksudnya itu bagian apa? Bagian psikiater kan maksudnya kan. Terus kayak dimasukin gitu loh, masuk. Atau emang semacam apa program dari kantor kalau misalnya lu dipecat lu mesti ikutin. Kagak ada. Bisa jadi di Korea banget. Human resource tuh pasti kayaknya Iya, ada yang kayak HRD. gitu-gitunya. Jadi ada. biar kayak lu nggak gila mungkin, terus biar apa ya, biar ngurangin stres lah. stres, Ada kayak gitu pasti kayak ada. ada program-program kayak gitu sih. Tapi yang gue suka itu malah bikin dia jadi gila. Iya, Dia doang sendiri yang beda kan yang lain. Iya yang lain udah oke. Kayak biasa-biasa aja Dia dia udah stres Iya. Dia kayak nggak bisa. Kacau dia. Tapi menurut gue kehilangan humanity-nya si Frontman itu pas dia cabut gigi menurut gue. Karena abis cabut gigi itu dia
menyiksa si kompetitor 2-nya jadi kayak natural, nggak ada takut-takutnya. Mabuk dia. Iya kan itu kan juga Iya. pelanggaran terbesar yang dia Lakukan kan. Nggak Biasanya dia boleh janji untuk nggak minum. Istrinya benci banget kalau dia jadi peminum. Terus tiba-tiba Merokok dikasih juga. bom. Nah, dia kan giginya itu kan mungkin sebagai simbol, kalau menurut gue sebagai simbol humanity-nya dicabut gitu. Iya. Itu rasa sakit, Iya, rasa painful. sakitnya. Moral lu merasa Moralnya dia, jijik, iya. moral lu merasa nggak enak, moral lu merasa nggak nyaman. Itu Akhirnya selesai. lepas di situ. Akhirnya lepas dari Tang, situ. iya, lepas. Habis itu dia baru tuh Minum, apa-apa. Iya. Terus diikat aja itu kesian banget tuh yang terakhir anjing. Iya, Kan yang satu matinya oke lah. Walau Kenapa oke? walau ketembak terus Tembak. tekan sama istrinya Iya. itu goblok banget itu sih anjing. Tapi lu lihat kan itu kan runtutan. Yang pertama itu kan dia masih bukan dia quote and quote Quote yang ngabisin. Bukan dia. Bukan Yang dia. kedua nggak Nggak sengaja. sengaja. Yang ketiga, secara bersengaja. sengaja, Dan terstruktur, brutal. Iya, brutal, brutal. dan bener-bener TKP bener-bener di Rapi, rapi. Iya. ada penyiksaannya segala macam. Iya, Rapi sih, rapi. rapi. Jadi Sampai dibikin serapi-rapinya. seolah-olah si yang Dia ketiga ini overdose. Mabok, diri overdose, atau iya. mabok, Mabok, iya. overdose. Jadi dia bener-bener paling niat yang di Di tiga. tiga, iya. Iya. By the way, scene yang favorit gue juga yang dia ngeliatin apa dokumen kompetitornya itu ya. Wah ini bagus, ini bagus, ini A. Ya itu gak ada ininya loh, dimasukin. kayak dialognya, gak Dialognya, ada nggak teksnya. apa-apa. Terus Bener-bener kita dia cuma ngeliatin. suruh nebak ini iya. ini lagi ngapain ini dia nih. Tapi Ini gua paham. A plus gue di mana ya di posisi gue. Oh berarti Iya. tiga ini yang bakal gue habisin. Itu keren sih, itu keren sih. Lu sadar nggak itu kan mesin? Dia menstrukturkan itu. Menstrukturkan ya, benar sih. Dia benar-benar merapiin itu jadi mesin tuh. Kira gue itu dia mau nge-hire anjing. Iya, gue kira. Kan belum ada pembunuhan di awal. Iya. Dia Gua kayak kira dia Make mau- sense karena Iya. dia ngebahas yang Iya Hot dong. Chili Pepper. Hot Chili Pepper. Iya, dia Mau bikin bikin perusahaan baru. perusahaan. Nge-hire. Gue tuh mikirnya gitu juga. Kok dia jadi Gue gak tahu sih lu pada perhatiin apa enggak. Gue jadi ragu dia nonton sama mereka. Enggak, tapi sebenarnya itu juga kepikiran kan dia pas di apa? Pas mau ngebunuh kan dia udah kasih lihat. oke gue ngebunuh dia. Kalau dia mati Masih ada ya beberapa emang kompetitor. Yang dapat langsung gua. Iya. Berapa ada 5 kompetitor? kan? Kita kira 5 tuh yang di Kok apa? bisa-bisanya kalian mikir itu beneran rekrut? Karena ada overlay yang dia bikin video yang Chili Pepper itu. Jadi Iya. kayak gue Oh, kesannya iya, tuh wah, kayak dia membohongi. hatinya berubah gitu. Iya dia tuh, iya gue tuh malah mikirnya gini, dia mencoba untuk ngambil kompetitor mereka orang itu, terus biarkan mereka masuk ke perusahaan fiktif dia, habisnya This guy. dia dapat kerjaannya. Gue Tapi gitu. tapi di satu sisi juga gue nggak make sense ini modalnya dari mana gitu. Too much, Iya. too much. Too much, Lu ya. kenapa kesono enggak sih berartiin film jelas lah itu kan the Iya, whole sebenarnya story tentang linear, apa. iya, sebenarnya linear. Kenapa tiba-tiba mental ke sono? Ya udah abis itu bakal ketahuan kan akhirnya. Terus apa lagi yang lu suka? Pas mau lempar tuh ada nenek-nenek ngobrol, padahal gak nyambung. Itu kan. Itu angle-nya bagus tau. Iya, nenek di belakang sambil ngambil Nggak jemuran. begini. Iya, di belakang kan, di belakang terus ngambil jemuran kalau nggak salah. Itu keren sih, itu keren. Kalau lu apa lagi yuk? Nah ini catatan lu nih. Enggak, ini interview aja. Oh interview. Oh. Ketidakjelasannya anjir yang bikin kayak gue suka gitu kan. Ini surrealis banget gila yang tadi lu bilang tuh yang bonsai yang Iya. kecil jadi kecil Iya. di dalam bonsai terus ngeliat bapaknya gede. Ya. Wah ini kan dia gue tahu itu dia lagi di mimpi Iya. gitu kan. Oh mimpinya si anak kecil si anak Cuman kedua. kayak simbolnya tuh kenapa bisa jadi anak kecilnya itu jadi kecil dan di atas bonsai dan ngeliat bapaknya jadi gede itu kan kayak gue bingung kan. Iya, Kayak, sebenarnya itu ini juga- surrealis banget. Gue belum sampai sekarang belum tahu itu Belum tahu itu artinya apa. Belum nyampe lah Belum nyampe, poinnya belum ke nyampe. gue gitu. Belum nyampe. Iya karena emang pas yang si gue nggak tahu ya pas yang dia digenteng tuh atau ngerokok. Enggak, itu biasa. nggak Rokok. Cuman kan kalau misalnya kalau gue mikirnya kalau dia jadi make sense kalau dia ngelihat bapaknya di ruangan itu tuh kayak apa ya kayak halusinasi gitu kan. iya. Makanya make sense nih ibunya ngegiring opini kalau itu babi gitu kan. Iya. Oh iya ternyata gue cuman halusinasi itu cuman babi. Makanya sampai sekarang dia Ya, percaya tahu ya. aja. Iya, Cuman iya. tapi jadi jijik sama babi karena di akhir kan dia kayak mau ngajakin Makan babi. Iya. terus kayak enggak gitu kan Iya. tiba-tiba anaknya. Itu keren sih anjir sih, kayak Lu apa? bikin psikologi. Kalau gue yang suka banget itu pas target pertama mengetahui istrinya selingkuh. Gue suka shit. gue suka adegan Iya. di mana dia masuk nih. Jadi akhirnya masuk kan dia Iya. ganti baju kan. Terus kayak kamera set ke atas. Terus dia keluar. Teriak-teriak guling-guling. Iya. Gue suka di situ nggak di kan biasanya kalau film-film mah ditunjukin mukanya close up deket sedih. Wah, ini selingkuh. Ini tuh kayak apa ya? Kayak ini loh, lu ini gak sih Midsommar yang anaknya teriak-teriak
Ya. Gue suka kayak apa ya istilahnya? Audio. Apa ya istilahnya? Jadi nggak kelihatan tapi gue denger. Oh iya, basically. Nggak dilihatin tapi gue denger. Gue ya, kedengeran dia bercerita. Suaranya di belakang lah basically. Itu gue nggak tahu istilah. Iya, shot itu apa? Tapi gue suka banget. Yang kayak gitu-gitu gue suka. Sama ini ada Itu poin itu gue mau tambahin dong, itu keren banget. Ini detailnya mungkin di situ. Itu tuh bener-bener Lee Byung Hun masih manusia banget kan Bang ya? Iya. Kan dia juga belum bunuh itu tuh. Iya. Dia kan tadinya mau bunuh pas si Pak Sunya ini di rumah kan. Cuma kan gak ada di rumah. Nah dia cuma tahu kalau istrinya lagi selingkuh di rumah. Nah ketemu di jalan. Dia tuh nelpon si Pak Sunya ini tuh buat dia yang gak masuk, ini kayak masih manusia banget. Masih baik banget. Terus dia masuk kayak gitu kan. Aduh, terus ketahuan deh. ngeliat tuh nangis-nangis di depan kan, dia kayak langsung kayak Kasian. anjir gitu, kayak bad gitu kan. Itu manusia banget gila. Tapi nggak manusianya adalah pas dia telepon tapi nggak diangkat, anjing banget itu. Itu kan ditelepon kan pas abis sedih dia, aduh please dong telepon, angkat dong. Kan dia itu masih bingung mau ngapain. Karena emang tujuannya dia tuh nelpon tuh emang buat ngindarin si cowok ini tuh gak masuk gitu. Jadi kalau udah ditelepon balik ya mau gimana lagi? Ngomong apa? Iya kan itu tujuannya mau diinterview kan. Ya bohong kan. Masa iya kalau misalnya dijawab lagi interview, gue ntar mau interview gimana lagi nih? Itu gue mau suruh dia kemana gitu kan. Ya, itu cuma buat ngindarin dia gak masuk ke ini aja San. By the way ngomongin si kompetitor satu, ada satu scene juga yang gue suka banget. Pas si kompetitor satunya itu sama istrinya lagi piknik terus cerita. Itu tuh ada backstory-nya dia, itu keren banget yang quiet day. Terus tiba-tiba ke belakang apa waktunya tuh maju mundur itu keren sih, itu keren sih. Nama kertas ketukar sama nama Ya, sama konsum. Aduh, bapak mulut kamu kayak kertas. Enggak, itu kayak itu keren sih. Banyak banget adegan-adegan yang keren sih menurut gue di film ini. Karena banyak banget sinematografi nyeleneh. Iya, benar. Banyak banget nyelenehnya. Kayak yang paling jahat menurut gue itu apa sih bas betot, bukan bas betot itu apa sih? Selo si anaknya itu beneran jadi latar anjing. Cuman muter-muter nada itu doang. Iya. Tiba-tiba nadanya lancar. Terus yang mau nembak yang pertama musiknya gede banget. Jadi kalau perhatiin sebenarnya gue baru sadar apa yang lirik di musik sama cara ngomongnya tuh sama. Oh emang ya? Iya tapi beda, apa yang diomongin beda. Terus kayak bingung gitu lo mau ngomong apa. Terus tiba-tiba itu kan chaotic banget, ada istrinya di belakang. Istrinya mau nabok tapi tiba-tiba tersadarkan. Terus tiba-tiba jadi penengah. Itu kan chaotic yang masih human gitu ya sih lu. Lu sangat-sangat manusiawi untuk chaos gitu. Dan pas berantem mereka juga chaos gitu kayak. Iya gak jelas kan. Asal tembak, ketembak dan lain-lain. Itu stupid sih. Terus yang tiba-tiba endingnya malah istrinya nembak suaminya. Dia masih lihat. Iya, cabut, dikejar. Dan ada satu scene yang dikejar tuh yang dia dari si frontman dari ujung sana. Istrinya jalan juga ngikutin. Itu keren sih, gue suka. Chaotic banget anjir. Dan lucu. Kita ketawa-tawa gak jelas kan. Ini apaan sih anjir. Gue kayak awalnya ular. Kan yang ular juga suaranya kayak di gitu kan. Iya. Tiba-tiba telepon aja lucu banget. Itu lucu banget. Chaotic banget anjir, kita bingung kan mau ketawa, mau marah, mau ngikutin, mau simpati. Menurut gua sebenarnya yang paling parah itu bukan yang di ketiga, yang dimana sampai pembunuhannya sangat sempurna. Di kedua menurut gua yang lebih cold blood sih. Oke. Karena sama-sama udah heart to heart banget anjing ngomongannya. Sama-sama pengangguran, sama-sama bisa lihat dari sama-sama punya anak perempuan gitu kan. Anak lu umur berapa? Ini mau di mana? Mau beli segala macam dan lain-lain. Terus tiba-tiba gua enggak ngerti tuh. Tahu-tahu gua kan kita enggak tahu rencana dia kan kayak gimana kan. Terus tahu-tahu mobil mogok aja. Iya. Kita pikir sok mogok ya. Gue pikir lagi nunggu jemput. Iya. Lagi nunggu jemput malah. Oke, gue nggak, ya pokoknya kita nggak tahu apa yang terjadi kan, what's going on gitu loh. Apa lu nggak jadi beli atau apa? Terus tahu di situ menurut gue itu yang benar-benar turning pointnya dia sih, benar-benar kayak dar gitu loh kayak. Dan scene dia abis ngokok terus mau muntah itu terus ke ombak itu keren sih. Wah, itu keren. Dan akhirnya dia mau motong mayat nggak jadi. Malah di ikat-ikat. Nggak itu di kondens anjing. Ikat-ikat itu menurut gue disturbing sih. Iya emang disturbing orang mana. Segede itu kan. Tiba jadi kotak kayak bonsai. Origami anjing. Iya anjing. Ada opini lain? Gue udah nggak ada sih. Cukup sih. Acting yang lain juga oke aja. Semuanya actingnya bagus. Bagus sih, gue sih suka sih. Gue suka banget sama acting istrinya daripada cowok suaminya. Istrinya itu benar-benar menurut gue yang punya beban acting yang menurut gue lebih besar. Dia harus memerankan orang yang fake
fake smile gitu loh. Tapi kita tahu dia fake gitu loh. Iya. Kita harus ngeliat bagaimana struggle-nya dia menjadi seorang ibu yang tahu tapi nggak perlu tahu tuh suami gue kalau gue tahu, nggak perlu tahu tuh anak-anak gue kalau gue tahu, dan kayak meanwhile dia mau marah juga kayak ya udahlah gue selingkuh aja lah kalau lu ini, tapi tetap nggak selingkuh ujung-ujungnya gitu loh. Tetap masih tahan. Menurut gue itu acting yang berasa banget sih untuk menjadi perempuan yang memikul beban yang berat. Iya, pemikul beban berat. Tentu acting suami juga bagus ya, tapi menurut gue acting si istri lebih menjadi kunci menurut gue di balancing di movie ini. Kalau nggak kan jadi movie yang cuman menace aja gitu. Iya, fokus orang gila aja gitu. frontman aja. Pas ngelihat pistol mainan keren sih. Dibuka pelan-pelan. Cek pistol mainan itu keren sih. Itu gue suka. Ya dimulai dia nyari tahu lah ya. Suaminya ngapain sih tiap malam itu. Wah gila itu. Terus sama ini PTSD si anaknya soal gergaji mesin. Iya. Dengar gergaji mesin. Chainsaw Man gitu. Tapi kan dia udah gak trauma lagi setelah dikasih tahu kalau itu babi. Cuma traumanya itu kalau makan babi. Pindah traumanya. Iya, pindah ke babi. Sebenarnya ada foreshadowing yang gue suka, tapi nggak tahu apakah ini penting apa enggak. Yang anaknya tiba-tiba cerita, emang bener ya dulu kakek meninggal gantung diri di sini. Ya itu sebenarnya gue kalau menurut gue itu cuma side story doang, kayak cuma background story. Enggak, kalau menurut gue juga bisa jadi kayak semacam bekal untuk jadi make sense kalau ada gangguan mental di bokapnya dan turun ke anaknya. Nggak selesai, anaknya juga mungkin trauma dan melihat itu. Jadi mungkin kalau menurut gue kan kalau sebenarnya itu ceritanya kan sudah ada tangkaiannya, ada tangganya. Background karakter yang menurut gua cukup melengkapi di situ. Itu adalah gagal kan ternakan babinya, dia mesti membunuh berapa? 220.000 babi dikubur hidup-hidup di situ. Dia gagal, dia ngeliat bapaknya gagal jadi pencari nafkah, gagal menjadi suami, gagal menjadi seorang bapak, dia Nah dia kayak ngerti gak sih, dia mulai proyeksiin diri dia ke bapaknya gitu. Anjir gue nggak mau jadi daripada gue yang Mending gue bunuh orang gitu. Jadi itu menurut gue satu tambahan yang menurut gue sepele tapi mungkin menyenangkan lah untuk diikutin dengan kekeosan yang disajikan sama No Other Choice ini. Iya betul sih. Jadi gue sangat merekomendasikan buat lo pada nonton. Sangat. Menurut gue ini adalah salah satu film bagus di 2025. Ini bukan cuma film bagus, ini film yang nyeni bahasa. Gue gak tau nyeni itu artsy. Gue gak tau dulu sih nyeni sama artsy tuh ledekan ya di kampus gue. Gak tau sekarang kalimatnya yang bener apa. Kalau ini apa film festival. Film festival. Ini film festival banget. Jadi buat pada yang kangen sama film festival, ini sangat-sangat festival. Jangan lupa nonton karena bentar lagi udah mau turun layar ya. Banyak banget. Dan chaoticnya lu akan suka kalau misalnya lu kangen sama sensasi Old Boys. Jangan ekspektasiin kayak Parasite. Iya, tapi lu ekspektasiin kayak Old Boys. Iya. Rekomen di bawah, kita mesti nonton film apa lagi? Kritik kalian terhadap atau opini kalian nonton film ini apa? Kira-kira apa bulan November ya ini ya? November kita harus nonton film apa? Oke. Mungkin teman-teman itu sih banyakin komen di bawah buat rekomen yang film kita yang udah ada. Pilih apa kata lu? Filmnya nggak laku bang, film nggak laku, semua film nggak laku. Kita kemarin review ini bilang nggak laku, bilang ini nggak laku, parah batu. Ini lu aja nggak mau nonton. Ini bagus loh, bagus loh. Ya jangan nonton kita yang udah nonton, lu juga nonton dong pas kita udah nonton. Iya. Bisa kayak biar bang benar juga apa interpretasi lu dan lain-lain. Atau penonton benar, ini show tutup aja udah, emang Hasan tidak bagus. Ya sudahlah. Kok pasrahan sih? Jangan dong, jangan lah bro. Fansku kecewa nanti kalau lo gitu. Jangan dong bro. Ini kan gue mau belajar juga gimana sih cara lo melihat film. Gila. Gue juga kan sebagai awam ya, gue cuma nonton aja. Yang belajar film kan lu, yang sekolah film, saya kan tidak. Iya, makanya gue mendengar di sini. Mantap. Nice. Thank you semua yang nonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen di bawah film apa lagi mesti kita tonton, dan sampai ketemu lagi di Waktu Indonesia Wibu. Saya Eno Suami pamit undur diri. Saya Hasan Frontman pamit undur diri. Aduh itu gue udah lagi aja. Saya Kuyup Bonsai pamit undur diri. Saya Dikat cabut gigi undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.